Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. We would like to present our paper entitled The Effectiveness of Listening Study by Using Podcasts. Our members are me, Siti Rahmi Nur Hasanah, Catherine Yolanda, Dian Nur Kurniasi, Hersagita Anissa, Nanda Amalia Putri, and Suci Deanjani. The first material is introduction. This material will be presented by me. Next slide. Introduction. Nowadays, teachers must be concerned about the pedagogical benefit of 21st century technology. Technology was sought to help teachers integrate listening into the sophistication of multimedia environment. It is a brilliant solution for meeting the need for target language input in language teaching and learning. Many experts have argued that rather than other sources on the internet, podcasts are the best for listening. The podcasts are a part of the World Wide Web digital product and were thought to be an excellent source for language teaching and learning. Hubbard, 2009, explained that podcasts offered 100 of authentic audio and video to listening, so that students can directly connect with the local culture of the language they are studying. Jadi saat ini guru harus memperhatikan manfaat pedagogis dari teknologi abad ke-21. Teknologi ditunjukkan untuk membantu guru mengintegrasikan listening ke dalam kecanggihan lingkungan multimedia. Ini adalah solusi brilian untuk memenuhi kebutuhan input bahasa target dan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Banyak para ahli berpendapat bahwa podcast adalah yang terbaik untuk listening. Podcast adalah bagian dari produk digital World Wide Web dan dianggap sebagai sumber yang sangat baik untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. Hubbard 2019 menjelaskan bahwa podcast menawarkan ratusan audio dan video otentik untuk listening, sehingga siswa dapat langsung terhubung dengan budaya lokal bahasa yang mereka pelajari. Next materi. So in this chapter, we'll be discuss about the literature review. The first discussion is listening related theories, and then podcast. In podcast, we will discuss about defining podcast and second language acquisition and podcasting pedagogy. The first discussion is listening related theories. According to Jerry Buck, 2001, listening comprehension is the active process of constructing meaning, and this is done by applying a knowledge to the incoming sound, in which number of different types of knowledge are involved, both linguistic and non-linguistic knowledge. Jadi di sini menurut Gary, pemahaman mendengarkan adalah proses aktif yang membangun makna dan ini dilakukan dengan menerapkan pengetahuan pada suara yang masuk, di mana sejumlah jenis pengetahuan yang berbeda terlibat, baik linguistik dan pengetahuan non-linguistik. Dan juga dia menduga bahwa pemahaman dipengaruhi oleh berbagai variabel, bahwa di setiap karakteristik pembicara, situasi, atau pendengar dapat mempengaruhi pemahaman. Dan juga dalam proses mendengarkan, pemahaman terdiri dari 3 langkah, yaitu menerima, memperhatikan, dan memahami secara berurutan. Lalu di sini we will discuss about the podcast, defining podcast. The term podcast is combination of the term pod. Jadi
Istilah podcast adalah kombinasi dari istilah pod, yaitu Apple iPod. Yang mana Apple iPod itu adalah sebuah gadget dan siaran. Broadcast itu adalah siaran yang berasal dari Oxford Advanced Learner Dictionary. Jadi digabungkan, podcast adalah kumpulan rekaman audio dan video digital yang diunggah ke web dengan umpan RSS, yaitu Rapid Simple Syndication. Next discussion is second language acquisition and podcasting pedagogy. According to Russell Aguilar, 2007, podcast technology is intimately linked to constructionist learning methodologies, with an individual construct knowledge via actively exploring, observing, analyzing, and interpreting. Podcasts give genuine language and realistic content example for language students. Jadi di bagian analisis ini akan membahas akuisisi bahasa kedua secara singkat dan menyarankan cara menjembatani kesenjangan antara second language acquisition dan podcast. Jadi menurut Russell Aguilar ini teknologi podcast terkait erat dengan metodologi pembelajaran konstruksionis dengan individu membangun pengetahuan melalui eksplorasi aktif, mengamati, menganalisis, dan menafsirkan. Podcast memberikan bahasa asli dan contoh konten yang realistis untuk siswa bahasa. Next discussion will be presented by Dian, but Dian tiba-tiba keluar. So, in the chapter 3, there is, my name is Landa Amalia Putri. In the chapter 3, there is research methodology. Research methodology that we use in this paper is systematic review qualitative data. Jadi apa itu qualitative data? Menurut Densin and Lincoln, qualitative data merupakan research yang melibatkan berbagai macam pengumpulan bahan empiris seperti studi kasus, lalu jurnal, artikel, pengalaman pribadi, wawancara observasional yang menggambarkan momen dan makna rutin dan bermasalah dalam kehidupan individu. Lalu, apa sih systematic review itu sendiri? Karena systematic review itu masih sangat asing, jadi systematic review itu merupakan tinjauan artikel yang dilakukan secara terstruktur dan terencana. Tinjauan sistematif ini meningkatkan kedalaman meninjau dan membuat ringkasan dalam bukti penelitian. Adapun beberapa tahap yang dilalui dalam systematic review, yaitu seperti literatur pendirian, yang pencarian literatur dilakukan dengan literatur yang diterbitkan, seperti tahun terbit yang menentukan batas terbit dari 5 tahun terakhir, lalu penggunaan jenis bahasa yang kita cari, yaitu Inggris maupun non-Inggris, dan pencarian literatur dilakukan secara elektronik melalui situs web seperti Emerald, Cambridge, Google Scholar, Science Direct, and Springer. Lalu tahap yang kedua ada penilaian studi, yang ketiga ada mengemukakan hasil dari berbagai macam artikel maupun jurnal, dan yang terakhir ada mengatur hasil review.
Nah, the research subject of this study by review some journal. Karena kita menggunakan systematic review, jadi otomatis subjek yang digunakan adalah berbagai macam jurnal. So, the data collection that we use for researching it is journal. Data obtained from the identification of several journal. Ada juga tahap-tahap yang dilakukan, yaitu sama seperti tadi, mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan semua temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, the pronunciation skill after listening to the podcast. Based on the findings of the study, it can also be concluded that podcasts significantly increase students' listening achievement. Podcasts can raise students' interest to learn more about English word and pronunciation. The students got involved in this study were confident to express their English skill after being taught by using podcasts. It is also easier for the students to get materials from podcasts because podcast is available on internet and they can download it whenever they want it. Finally, the writer concluded podcast is a good media to teach English, especially listening skills, because this media provides many contributions in helping the students to get the comprehension of the listening materials. Jadi yang seperti kita tahu, podcast itu bisa membantu siswa untuk belajar material listening dengan bagus dan bisa memperbaiki kemampuan listening mereka dan pemahaman mereka dari skill listening-nya. Oke, next. Oke, selanjutnya conclusion. To conclude, based on the research, that technological English learning tools can be used for learning English, for instance, through podcasts. Podcasts are one of the most powerful new tools that can enrich students' individual learning experience. According to this study, podcasts themselves have made significant growth in education in recent years, driven by their claim of value in supporting online learning. Researchers hope that the result of this study add to the growing literature on integrating podcasts to enhance broad listening. Jadi kesimpulannya, podcast adalah salah satu alat yang paling kuat yang dapat memperkaya pengalaman belajar individu siswa. Menurut studi ini, podcast sendiri telah membuat pertumbuhan yang signifikan dalam pendidikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh klaim nilai mereka yang mendukung pembelajaran online. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini menambah literatur yang berkembang tentang mengintegrasikan podcast untuk meningkatkan skill mendengarkan secara luas. Selanjutnya. Last slide, suggestion. This paper will positively affect the student in improving their listening skill using the podcast as one of the source material were taken from the internet. Selain itu, siswa harus berlatih secara intensif dalam listening skill menggunakan strategi-strategi yang diajarkan atau yang dialami di kelas. Atau bisa juga dengan menggunakan gaya belajar mereka sendiri untuk meningkatkan penguasaan dan keterampilan mereka dalam materi listening skill yang sederhana dan kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.